Perseteruan Farhad Abbas dan Sunan Kalijaga kembali memanas. Terbaru, Farhad Abbas secara belak-belakan menjawab teguran Sunan Kalijaga soal pernyataan timnya Rizaldi Hendriawan yang menakut-nakuti korban Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur untuk tidak menerima sumbangan peralihan dari donasi Agus. Farhad Abbas langsung membuat klarifikasi bahwa tidak ada rencana melaporkan warga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Farhad Abbas meluruskan bahwa tidak pernah ada arahan dari dirinya kepada tim untuk melaporkan penerima uang sumbangan dari Denny Sumargo dan Gary Julian selaku perwakilan yayasan yang dulu dipimpin Pratiwi Novianti. Ia cuma fokus mengejar orang-orang yang diduga menggelapkan uang donasi Agus untuk kepentingan lain. Pada titik ini, Farhad Abbas merasa kesalahpahaman soal rencana melaporkan penerima manfaat dari uang donasi Agus sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang. Ia balik mengingatkan Sunan Kalijaga untuk tidak memanaskan suasana lagi. Farhad Abbas tidak pernah mencari-cari kesalahan Sunan Kalijaga untuk dikomentari. Farhad Abbas menghendaki Sunan Kalijaga juga bisa melakukan hal yang sama ke depannya. Sebagaimana diketahui, Rizaldi Hendriawan sempat mewakili Agus untuk meminta korban Gunung Lewotobi tidak menerima uang donasi dari Denny Sumargo dan yayasan. Uang tersebut mestinya jadi hak Agus karena awalnya dikumpulkan untuk kepentingan pengobatan. Sambil membawa nama Farhad Abbas, Rizaldi Hendriawan juga menakut-nakuti korban Gunung Lewotobi bahwa akan ada ancaman hukum untuk mereka yang menerima uang donasi tersebut. Ucapan Rizaldi Hendriawan membuat Farhad Abbas dikritik habis. Salah satunya datang dari Sunan Kalijaga yang menganggap Farhad Abbas dan timnya tidak punya empati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Samsuri sampai pucat pasti begitu. Ono opo le? Makanya kan gue udah bilang Samsuri, kalau anak kecil kagak usah turut nimbrung, turut campur sama urusan orang dewasa. Jadinya salah berucap kan, jadi masalah kan. Bandel sih, lu kagak nurut, nggak good boy. Loh, kasusnya masih ada, masih berjalan. Tabang FA tidak disisakan sedikit pun untuk Agus. Lah, itu rumahnya wawaknya udah lunas, udah punya AC. Kalau AC enggak ya, kalau AC kemarin sumbangan ya. Itu rumahnya udah lunas wawaknya, enggak terjerat utang lagi. Itu dari mana? Itu kan bukannya uangnya donatur. Kenapa sih bang? Kualitas abang ini udah melambung tinggi. Kenapa masih ngurusin si Agus? Kenapa bang? Kenapa? Biarkan aja lawyernya Agus yang kemarin itu ya, yang mau memenjarakan orang-orang NTT, yang mau menuntut orang-orang NTT itu, biarkan pengacaranya itu aja udah klop sama Agus. Udah klop, cocok dah. Bang Farhad ini kelasnya kan bukan di situ, Bang. Ya kan? Kenapa abang masih tertarik aja sama kasus yang seperti ini? Kenapa, Bang? Ada apa di balik semuanya, Bang? Kenapa? Ini kasus remeh-temeh untuk abang. Abang ini udah kelasnya kakap. Kenapa abang masih makan aja ikan-ikan lele kayak gini, Bang? Kenapa, Bang? Saya paham betul lah bang, kalau misalkan kasus ini udah gak masuk akal untuk abang, itu sudah gak masuk akal sebetulnya. Tapi kenapa abang masih membantu, masih ngotot? Saya gak ngerti bang. Saran saya sih bang, udahlah, abang udah gak usah bela Agus. Biarkan Agus sama lawyernya yang seperti itu bentukannya, itu udah cocok bang. Ya, itu udah cocok. Kalau misalkan ada abang udah ganteng, udah keren, udah berkelas tinggi ya, jadi nggak selevel bang. Jadi buat aku juga yang beberapa kali mondar-mandir di media, yang mukanya udah songong banget, udah pakai kacamata songong banget, tobat lah Gus, tobat ya. Gimana caranya ya kamu dengan lawyermu mau memenjarakan orang NTT, yang sedangkan orang NTT barusan aja kena bencana, sedangkan Bang Densu barusan aja menyalurkan dana itu untuk korban bencana. Pikiran dari mana kamu mau menjarakan, mau menuntut orang-orang NTT tersebut? Kan udah gila kepalamu Gus. Sekali lagi Gus, sholat Gus, tobat ya, berpikir jernih. Oke? Halo Pak Sunan, saya menghormati sekali sikap dan langkah Bapak yang mendukung penuh saudara-saudara kita yang ada di NTT Pak. Namun Pak, izinkanlah saya mengajak Bapak nih untuk berpikir lebih mendalam nih terkait asal-usul dana yang diserahkan oleh Denny Sumargo ke saudara-saudara kita yang ada di NTT tersebut Pak.
Tentunya Pak Sunan mengetahui ya Pak, bahwa awalnya dana tersebut dikumpulkan oleh 8.000 orang penyumbang untuk membantu Agus Salim. Kemudian menjadi konflik hukum Pak, dan berakhir dengan gugatan. Gugatan yang dilakukan oleh 577 orang yang mengaku sebagai penyumbang atau donatur Pak. Namun sebelum persidangan gugatan dimulai, dana tersebut dialihkan ke NTT nih Pak. Nah pertanyaan saya nih Pak, apakah 577 orang penyumbang yang minoritas Pak memiliki hak untuk menyampingkan suara mayoritas, suara 7.423 penyumbang lainnya? Pada saat saya masih kuliah Pak, dosen saya mengajarkan dan mengenalkan saya tentang asas indiem litis consortis dan doktrin hukum nemo plus juris ad alium transfer potes quam ipse habet Pak, di mana asas tersebut mengatakan bahwa minoritas tidak bisa mewakili mayoritas, dan doktrin hukum tersebut menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun Pak yang dapat memberikan hak lebih dari haknya sendiri. Nah, maka dari itu Pak, apakah Bapak yakin Pak penyaluran dana tersebut mencerminkan kehendak dari mayoritas? Selain itu juga Pak, karena gugatan ini belum selesai, bukankah dana ini bisa dianggap sebagai dana sengketa atau status quo Pak? Jika iya, menurut Bapak, apakah tindakan mengalihkan dana sebelum adanya putusan pengadilan dapat dianggap sah, Pak? Maka dari itu, menurut hemat saya nih, Pak, statement dari kuasa hukum Agus Salim berdasar, Pak. Namun saya pribadi tidak mendukung ya, Pak, jika saudara-saudara kita di NTT dituntut. Saya tidak bermaksud menggurui Pak, hanya mengajak Bapak untuk bersama-sama mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan ini. Mari kita pikirkan apakah tindakan tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip transparansi dan amanah para penyumbang Pak. Saya menunggu pandangan Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Agus yang ada di video itu harap berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena kemungkinan besar kamu akan sulit diterima kembali oleh masyarakat dengan baik akibat kegaduhan yang telah kamu timbulkan selama beberapa bulan belakangan ini. Seluruh permasalahan ini terjadi karena kamu diduga telah menyalahgunakan uang donasi yang telah diberikan oleh para donatur. Yang seharusnya kamu bisa memprioritaskan uang donasi tersebut untuk pengobatan kamu, tetapi diduga kamu malah menyalahgunakan uang donasi tersebut untuk keperluan pribadi seperti mentransfer kepada anggota keluarga. Atas dasar hal itu, maka para donatur membuat petisi untuk meminta mengembalikan uang yang telah ia berikan kepada kamu, yang telah diwadahi oleh Teh Novi dan Densu. Dan kamu pun akhirnya mengembalikan uang itu kepada Teh Novi agar bisa dikelola dengan baik dan transparan, agar para donatur bisa mengetahui kemana uang-uang tersebut disalurkan. Maka atas dasar hal itu telah terjadi pula musyawarah bagaimana kelanjutan dari uang donasi ini, apakah akan diterima kembali oleh Agus atau tidak. Ternyata para donatur telah sepakat untuk menyalurkan uang donasi yang telah mereka berikan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Dalam hal ini adalah para pihak yang berada di NTT. Lalu di dalam video tersebut diduga kamu telah melaporkan beberapa pihak, diantaranya adalah para penyalur donasi yang telah diberikan oleh donatur dan para penerima donasi. Ya walaupun dalam hal ini sah-sah saja siapapun berhak untuk melaporkan seseorang atas dugaan tindak pidana ke pihak polisian. Tapi dalam hal ini sudah terlalu berlarut-larut dan sudah terlalu lama masalah ini tidak menemukan titik penyelesaian, di mana memang sudah sewajarnya dan seyogyanya uang itu memang sudah bukan milik kamu, melainkan sudah milik orang yang ada di NTT yang lebih membutuhkan. Sedari awal sudah banyak pihak yang berusaha untuk membantu kamu, seperti Densu yang memberikan wadah di podcastnya, dan Teh Novi yang berusaha untuk menyebarkan informasi terkait penggalangan dana, dan para donatur yang sudah mendonasi kamu sehingga kamu menerima 1,5 miliar. Dan diduga
setelah kamu menerima uang donasi tersebut, kamu telah menyalahgunakan uang donasi tersebut dengan keperluan pribadi kamu, sehingga hal tersebut membuat para donatur membuat petisi untuk mengembalikan uang donasinya, yang pada akhirnya kamu kembalikan secara sukarela. Dari serangkaian peristiwa tersebut, apakah ada dampak hukum yang mungkin akan menimpa para donatur, para penyelenggara donasi, atau para penyalur, bahkan sampai para penerima donasi tersebut? Dalam hal ini perlu diketahui bahwa uang donasi tersebut bukanlah 100% hak milik Agus, melainkan terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh Agus. Dalam hal ini, Agus harus memprioritaskan uang tersebut untuk pengobatannya, tetapi diduga ia salah gunakan sehingga timbullah kecacatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban untuk menggunakan uang donasi tersebut. Dan sudah sewajarnya para donatur meminta uangnya kembali untuk disalurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan, sehingga tidak ada dampak hukum yang dapat menimpa para donatur atau para penyelenggara donasi atau penyalur donasi, bahkan yang menerima donasi tersebut, karena hal tersebut bukanlah suatu kejahatan, melainkan suatu kebijaksanaan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tanpa harus adanya upaya-upaya hukum yang diperlukan. Semoga video ini bermanfaat.